Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini mari kita coba bahas soal kompetensi teknis profesional guru bahasa Indonesia untuk persiapan seleksi P3K tahap 2. Semoga Bapak Ibu guru semua berhasil lulus ya di tahap 2 ini. Langsung saja ke soal nomor 1. Ada sebuah teks yang berjudul Lanjutkan PSBB Tangerang Raya Pusat COVID-19 di Banten. Pertanyaannya ya, kalau bertemu soal seperti ini langsung saja Bapak Ibu, teman-teman semua ke pertanyaannya. Berdasarkan paragraf pertama berikut pernyataan yang tepat. Kita fokus ke paragraf pertama saja, tidak perlu kita baca paragraf seterusnya apalagi kita melihat grafiknya, ini tidak perlu ya. Baik, pada paragraf pertama berikut pernyataan yang tepat yaitu ya, yang D. Terdapat 3 pusat wilayah penularan COVID-19 di Banten. Ada di mana saja? Ada di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Ya, ada 3 pusat wilayah penularan COVID-19. Kenapa tidak yang A? Kalau yang A ini Kota Tangerang yang terjangkit hampir 2000. Padahal yang terjangkit ini di Banten ya, tidak hanya Kota Tangerang. Kota Tangerang adalah salah satunya. Ketika diakumulasi dengan daerah-daerah lain, dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, barulah jumlahnya hampir 2000 orang. Kemudian kenapa tidak yang B? Ini Kabupaten Tangerang adalah salah satu dari 4 pusat. Sedangkan pada paragraf pertama hanya ada 3 pusat. Kemudian kenapa tidak yang C? Disebutkan di sini lebih dari 2000. Sedangkan pada paragraf pertama yang disebutkan adalah hampir 2000. Berarti kan belum mencapai 2000 orang, ya. Kemudian kenapa tidak yang E? Yang E dikatakan hampir 2000 orang terjangkit COVID-19 di Kota Tangerang Selatan. Sekali lagi, hampir 2000 orang ini tidak hanya di salah satu kota atau kabupaten, melainkan akumulasi dari Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Lanjut ke soal nomor 2. Baik, teks yang sama. Sekali lagi langsung saja baca pertanyaannya. Simpulan dari paragraf pertama adalah, silakan teman-teman fokus dulu pada paragraf pertama teks ini. Baik, jawabannya adalah ya, Delta. Hampir 2000 masyarakat Banten terjangkit COVID-19. Baik, simpulan adalah penegasan dari sebuah isu paragraf. Berdasarkan paragraf pertama, diketahui bahwa isu yang diusung adalah banyaknya warga yang terjangkit COVID-19 di Banten. Nah, maka simpulan yang tepat adalah hampir 2000 masyarakat Banten terjangkit COVID-19. Kenapa tidak yang A? Yang A ini salah ya, karena tidak terdapat pada paragraf pertama. Begitu juga dengan opsi B. B ini juga tidak ada pembanding pada paragraf pertama. Lalu untuk opsi C, ini salah karena dia merupakan kalimat fakta. Kemudian untuk opsi E, ini salah karena tidak ada penekanan di paragraf pertama tentang momok menakutkan yang disebutkan pada opsi E ini. Lanjut ke soal nomor 3. Baik, masih teks yang sama. Pertanyaannya adalah simpulan dari paragraf kedua adalah ya, yang A. Tangerang Raya melakukan PSBB ke-8 kali. Baik, sekali lagi simpulan ini adalah penegasan isu sebuah paragraf. Kenapa tidak yang B? PSBB di Tangerang Raya berlangsung 13 hari. Ini bahkan sebuah fakta yang salah ya. Tidak berlangsung selama 13 hari. Rentang tanggal 10 sampai 23 ini total 14 hari.
Kemudian kenapa tidak yang C? Ya, sekali lagi untuk opsi B ini wujudnya adalah fakta ya, meskipun di sini faktanya salah ya, bukan 13 hari ya, harusnya 14 hari. Ini kalimat yang berupa fakta seperti ini bukan merupakan simpulan. Sekali lagi simpulan adalah penegasan isu sebuah paragraf. Isu apa yang disampaikan atau yang ditonjolkan pada paragraf tersebut, itulah yang harus kita cari simpulannya. Kemudian kenapa tidak yang C? C ini adalah fakta juga. Pada paragraf kedua kalimat terakhir, ini disebutkan bahwa di Tangerang Raya juga disumbang kasus impor dari DKI Jakarta. Ini merupakan fakta. Lalu kenapa tidak yang D? D ini merupakan fakta juga, ya. Bukan merupakan penegasan isu sebuah paragraf. Lalu kenapa tidak yang E? E ini juga termasuk fakta. Fungsi PSBB yang memang menekan laju penularan COVID-19. Namun sekali lagi dia bukan merupakan penegasan isu sebuah paragraf, bukan penegasan isu paragraf kedua. Sekali lagi, kalau mencari simpulan, silakan temukan dulu isu paragraf tersebut apa. Lanjut ke soal nomor 4. Baik, masih teks yang sama. Pertanyaannya adalah berdasarkan data grafik. Berikut adalah persentase rata persebaran kasus positif COVID-19 di Banten. Baik, jawabannya berupa angka. Kalau yang ditanya grafik, kita sudah tidak perlu lagi membaca teksnya. Kita langsung membaca grafiknya. Baik, maka jika pertanyaannya adalah persentase rata, kita perlu berhitung. Silakan Bapak, Ibu, teman-teman sekalian gunakan kertas coretan yang diberikan oleh panitia ujian. Ya, kita harus menjumlahkan dulu semuanya kasus-kasus positif COVID seperti ini. Kemudian kita bagi 8. Baik, jika sudah Bapak Ibu hitung, kira-kira persentasenya ada berapa? Ya, A, 2,32%. Kita dapatkan dari perhitungan seperti ini. Kita jumlahkan seluruh kasus positif, kemudian kita bagi 8 karena ada 8 kabupaten dan kota, kemudian kita cari dalam bentuk persen, ya. Ketemu 2,32%. Lanjut ke soal nomor 5. Baik, masih teks yang sama. Pertanyaannya adalah pernyataan yang tepat berdasarkan data grafik. Baik, yang kita lihat grafiknya saja, ya. Jawabannya adalah ya, yang E. Tangerang Raya menyumbang sekitar 1.600 kasus COVID-19. Kita ketahui dari mana Tangerang Raya menyumbang sekitar 1.600. Baik, Tangerang Raya berarti terdiri dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Ini kita jumlahkan, ya. Ketika kita jumlahkan, kita temui 1.644 jumlah pastinya. Namun, pada opsi jawaban nomor 5 ini yang paling benar adalah yang E. Dia menggunakan kata sekitar. Ya, sekitar ini sudah berada di lingkup 1.600-an. Ya, meskipun dia tidak menyebutkan jumlah pastinya. Baik, kenapa tidak yang A? Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang memiliki selisih 40 kasus COVID-19. Apakah benar Kabupaten Pandeglang dan Serang berselisih 40 kasus? Tidak, ya. Ada 66 positif di Serang, dikurangi 23 di Pandeglang, ada 43 selisihnya. Pada opsi A ini dia tidak menggunakan kata yang bermaksim keraguan-raguan. Ya, kalau yang E ini kan dia menggunakan sekitar, jadi sudah ada di rentang 1.600-an. Sedangkan untuk opsi A ini dia tidak menggunakan kata yang menunjukkan maksim keraguan-raguan. Ya, dia langsung berani memastikan jumlahnya bahwa selisihnya ada 40 kasus. Maka opsi A ini tidak tepat. Kemudian kenapa tidak yang B?
Kabupaten Pandeglang memiliki angka kasus COVID lebih tinggi daripada kota Serang. Padahal kalau kita lihat kota Serang ya yang lebih tinggi daripada Pandeglang. Kenapa tidak yang C? Serang Raya memiliki kasus COVID-19 sebanyak 100 kasus. Serang Raya berarti terdiri dari beberapa daerah Serang ya. Ada kota Serang dan Kabupaten Serang. Mari kita jumlahkan. 41 tambah 66 ada 107. Jumlah 100 yang dicantumkan pada opsi C tidak tepat, karena yang tepat adalah 107. Sekali lagi, opsi C ini tidak menggunakan kata yang bermaksim keraguan-raguan. Dia langsung berani menunjukkan bahwa ada sebanyak 100 kasus, padahal tidak tepat. Yang tepat 107 kasus. Baik, selanjutnya kenapa tidak yang D? Terdapat selisih 5 kasus antara Kabupaten Lebak dan Kota Serang. Mari kita lihat berapa selisihnya. Ada 41 kasus COVID di Kota Serang, kemudian ada 28 di Kabupaten Lebak. Selisihnya ada 13, bukan 5. Opsi D tidak tepat. Baik, lanjut ke soal nomor 6. Baik, ada sebuah teks yang panjang sekali. Teman-teman jangan pusing terlebih dahulu dan jangan terpaku pada waktu yang terus bergulir ya. Waspada boleh, tapi jangan membuat waktu pengerjaan tes yang terus bergulir yang menjadikan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian menjadi gugup ya ketika bertemu soal yang sangat panjang teksnya. Langsung saja kita menuju pertanyaannya. Perbaikan yang tepat pada judul teks tersebut adalah judulnya sebuah perayaan Jawa. Kira-kira judul yang tepat untuk menggantikan judul yang buruk ini adalah ya, yang C. Perayaan Satu Suro, tradisi malam sakral masyarakat Jawa. Kita ketahui dari mana? Baik, judul yang baik adalah judul yang mampu mewakili keseluruhan isi karangan. Bagaimana caranya kita dapat mengetahui keseluruhan isi karangan dengan waktu yang sangat singkat? Kita lihat secara sekilas paragraf pertama. Paragraf pertama disebutkan ada masyarakat Jawa. Kemudian di sini ada ajaran leluhur. Kemudian ada disebutkan tradisi malam Satu Suro. Kemudian kalender Jawa. Kemudian tradisi yang sudah beratus-ratus tahun. Baik, cukup sampai di situ kita lihat paragraf pertama. Untuk paragraf selanjutnya kita lihat kalimat pertamanya saja. Ada tradisi malam Satu Suro. Ya. Kemudian paragraf ketiga, malam Satu Suro sangat lekat dengan budaya Jawa. Kemudian di paragraf keempat ada di Solo biasanya dalam perayaan malam Satu Suro terdapat hewan khas yakni kebo atau kerbau bule. Kemudian paragraf terakhir kita lihat tradisi malam Satu Suro menitik beratkan pada ketenteraman batin. Baik, jika kita lihat sekilas seperti itu, terlihat ya bahwa tradisi malam Satu Suro ini sakral di kalangan masyarakat Jawa. Oke, dengan cukup membaca sekilas seperti itu kita sudah dapat memilih judul yang tepat ya. Sekali lagi, judul yang baik adalah judul yang mampu mewakili keseluruhan isi karangan. Sedangkan judul yang tertera pada teks ini adalah judul yang kurang spesifik. Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal nomor 7. Baik, masih teks yang sama ya. Pertanyaannya adalah kalimat yang tidak padu pada paragraf pertama terdapat pada nomor. Kita langsung menuju ke paragraf pertama saja, abaikan paragraf selanjutnya. Yang tidak padu adalah nomor B, 2. Meskipun terkadang ada sebagian yang tidak memegang teguh ajaran leluhur tersebut. Kenapa kalimat nomor 2? Karena memuat pernyataan yang bertentangan atau bertolak belakang dengan kalimat lainnya. Kalau kita lihat, kalimat nomor 1, masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Solo atau Surakarta, masih memegang teguh ajaran yang diwarisi oleh para leluhurnya. Ya, masih memegang teguh ajaran yang diwarisi leluhur. Kalimat 2, meskipun terkadang ada sebagian yang tidak memegang teguh ajaran leluhur tersebut.
Kalimat 3, salah satu ajaran yang masih dilakukan adalah menjalankan tradisi malam satu suro. Nah, kalimat kedua ini merupakan pernyataan yang bertentangan atau bertolak belakang dengan kalimat lainnya. Bertolak belakang dengan kalimat pertama yang menyebutkan bahwa masih memegang teguh ajaran yang diwarisi oleh leluhur. Kemudian kalimat ketiga ini justru menyebutkan ajaran yang masih dilakukan adalah menjalankan tradisi malam satu suro. Nah, kalimat kedua ini dia malah berbicara sebaliknya. Dia menyebutkan bahwa masih ada sebagian yang tidak memegang teguh ajaran leluhur tersebut. Begitu ya. Lanjut ke soal nomor 8. Teks yang sama yang ditanyakan adalah kalimat yang tidak efektif dalam paragraf kedua. Baik, kita abaikan paragraf lain. Kita fokus ke paragraf 2. Kalimat yang tidak efektif ada di nomor berapa? Ya, A, 6. Kenapa nomor 6? Baik, kata dalam ini mengaburkan posisi subjek. Ini ya, preposisi dalam ini membuat subjek kalimat ini kabur. Ya, tradisi malam satu suro bermula saat, tidak perlu menggunakan kata dalam. Tradisi malam satu suro dia berkedudukan sebagai subjek. Ya. Kemudian terdapat pleonasme atau pemborosan kata saat ketika ini memiliki arti yang sama, maka buang salah satu ya. Gunakan salah satunya saja. Itu dia. Lanjut ke soal nomor 9. Masih teks yang sama, pemakaian tanda baca yang tidak tepat dalam paragraf keempat terdapat pada nomor. Baik, kita langsung menuju paragraf keempat. Yang tidak tepat ada di kalimat nomor D, 17. Anggapan tersebut dipercayai. Ini tidak perlu ada tanda koma. Ya. Lanjut ke soal nomor 10. Sebuah penggalan yang ditanyakan peribahasa yang tepat sesuai dengan ilustrasi. Ini mau tidak mau kita harus membaca. Tapi usahakan bacalah secepat mungkin ya. Sari dan Ratna adalah sahabat karib. Sari berasal dari keluarga yang tidak mampu. Namun, sejak berteman dengan Ratna, ia menjadi terbantu. Jika ia tidak punya uang untuk membeli buku, maka Ratna akan membelikan untuknya. Ratna pun sering membantu keluarga Sari. Suatu hari Sari sangat butuh uang untuk mengobati adiknya yang sakit. Tetapi, saat itu Ratna sedang tidak memiliki uang. Sejak saat itu, Sari marah kepada Ratna. Dia menganggap Ratna tidak peduli dengan kesulitannya. Baik, peribahasa yang tepat berdasarkan cuplikan tersebut adalah yang panas setahun dihapuskan hujan sehari. Maknanya adalah kebaikan yang banyak hilang karena kesalahan yang sedikit saja. Kebaikan-kebaikan Ratna tidak dianggap lagi gitu ya oleh Sari. Hanya karena satu kejadian di mana Ratna tidak memiliki uang dan tidak bisa meminjamkan Sari uang ya. Padahal di hari-hari sebelumnya Ratna sangat baik pada Sari. Untuk opsi A, habis mandi sepah dibuang pasti tahu semua maknanya apa. Maknanya adalah sesudah tidak berguna lagi lalu dibuang. Kalau sudah tidak butuh lagi dibuang. Kemudian bagaikan kacang lupa kulitnya, pasti semua teman-teman di sini tahu artinya adalah seseorang yang lupa akan asal-usulnya. Kemudian bagaikan hujan jatuh ke pasir. Ini artinya adalah kebaikan yang tidak terbalas ya, atau nasihat yang tidak didengarkan dan hanya lalu saja. Kemudian untuk opsi D, air susu dibalas dengan air tuba, semuanya tahu ya bahwa artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Baik, itu dia pembahasan kita kali ini. Jika ada kekeliruan yang saya sampaikan, silakan teman-teman semua cantumkan saja pada kolom komentar YouTube ini. Jika ada yang merasa blur tulisannya, tidak jelas, kurang jelas, silakan Bapak Ibu, teman-teman semua atur terlebih dahulu resolusi HP atau mungkin laptop yang digunakan untuk menonton YouTube ya. Karena di YouTube itu ada pilihan resolusi yang bisa kita pilih ya. Bisa 360 pixel, 480
780, 720, dan seterusnya. Makin besar, makin jelas. Baik, saya cukupkan pembahasan kita kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu, semoga sukses di tahap kedua nanti.